Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Dr. Lady dalam acara program Belajar Sehat. Kali ini kita akan belajar tentang apa ya teman-teman? Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, like and subscribe, and nyalakan loncengnya. Terima kasih. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang bila dada Anda berdebar kencang, apakah yang harus Anda lakukan? Ya, jadi dalam program belajar sehat kali ini, dokter terinspirasi dari pertanyaan teman kita dari Tuan Agus Abdul 5 bulan yang lalu ya. Pada kesempatan ini dokter hendak memberikan rasa terima kasih yang banyak sekali buat kalian semua karena kalian hendak bertanya dan dokter sangat hargai itu pertanyaannya, dan dokter sangat berterima kasih karena Tuan Agus Abdul mau menunggu sampai dokter menjawab pertanyaannya ya. Oke, jadi bagus sekali ya pertanyaannya. Pertanyaan dari Tuan Agus Abdul ya, bahwa dokter, saya sering merasakan palpitasi 3 hari sekali. Hasil ronsen dan cek darah normal. Apakah saya kelainan katup jantung atau harus cek EKG dan ekokardiografi? Ya, ini bagus sekali ya pertanyaannya. Ya, jadi untuk masalah EKG dan ekokardiografi, itu adalah urusan dari dokter spesialis jantung. Jadi untuk kaum awam ya, dokter sebut kaum awam atau yang baru pertama kali, bukan dokter tetapi masyarakat biasa, mungkin kalau mengalami palpitasi atau bahasa Indonesianya yang dimengerti oleh banyak orang adalah berdebar-debar kencang atau deg-degan. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Nah, mari kita simak bersama-sama ya. Ya, jika Anda mengalami berdebar-debar atau palpitasi atau deg-degan, apa yang harus Anda lakukan? Tentunya kita harus segera ke rumah sakit. Ya, itu mau 3 hari, 1 hari, atau 1 menit, 1 detik. Kita harus segera ke rumah sakit, memeriksakan diri kita ya. Jangan kita menganggap remeh dengan hal-hal yang kecil yang terjadi pada tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh kita diatur dan disetting oleh Tuhan, itu sudah sangat sempurna ya. Pencipta kita, Tuhan sangat menciptakan kita dengan sangat sempurna sekali. Jadi apapun yang terjadi pada tubuh kita itu adalah settingan dari tubuh memberikan alarm bahwa kita harus pergi segera mencari bantuan. Mencari bantuannya di mana? Kita harus segera ke UGD, unit gawat darurat dari rumah sakit. Di situ kan UGD pada setiap rumah sakit dibuka 24 jam. Tidak ditutup ya. Kalau ditutup ya rumah sakit juga ditutup. Jadi UGD itu adalah lini pertama yang harus segera kita periksakan diri kita ya. Kenapa kita harus ke UGD ya dokter? Ya karena di UGD itu ada alat rekam jantung. Irama jantung direkam untuk mengetahui ini berdebar-debar atau palpitasinya karena jantung atau karena hal-hal yang lainnya.
kita harus mengerti bahwa tidak semua berdebar-debar atau palpitasi adalah sakit jantung. Tetapi untuk awal-awal kita mengetahuinya, kita mau tahu dari siapa, ya kita harus ke UGD. Karena di UGD ada alat untuk merekam jantung kita. Dari UGD situ kita bisa tahu irama kita dan lain-lain ya. Nah, mari kita lihat bersama ya. Jadi kalau berdebar-debar, palpitasi apa yang harus dilakukan? Ya ke UGD ya. Setelah sampai di UGD, kita direkam jantung oleh dokter jaga di UGD. Yang jaga UGD adalah dokter umum ya. Di setiap rumah sakit yang jaga UGD adalah dokter umum. Nanti dokter umum yang akan melaporkan kepada dokter spesialis. Saat ini tentunya dokter spesialis jantung ya. Jadi dari EKG dan dari anamnesa dan dari pemeriksaan fisik, di situ kita datang ke UGD itu kita ketemu dengan dokter umum. Di situ beliau-beliau yang dokter umum akan memeriksakan dan menganamnesa. Pemeriksaan fisik, anamnesa, pemeriksaan fisik, lalu di EKG. Setelah itu semua baru mereka akan memutuskan apakah harus melapor dokter spesialis jantung atau dokter yang lainnya. Dokter spesialis penyakit dalam atau dokter spesialis paru atau dokter spesialis bedah atau dokter spesialis ortopedi atau dan lain-lain ya. Jadi dari UGD inilah dokter umum akan membagi dan mengkonsulkan kepada dokter-dokter spesialis yang lain. Nah, untuk saat ini, karena keluhannya berdebar-debar, dokter umum akan mencari tahu dari anamnesa dengan melihat hasil-hasil pemeriksaan EKG ya. Bila hasil EKG ini dilihat oleh dokter umum bahwa hasil iramanya sinus atau tidak sinus. Nah, bila hasilnya iramanya sinus, di mana di sini terjadi sinus takikardia, yaitu heart rate-nya lebih dari 100 blood pressure per menit, 100 lebih dari heart rate-nya lebih dari 100 kali per menit, denyut jantungnya lebih dari 100 kali per menit, sehingga kesannya seperti berdebar-debar atau palpitasi, ini masih dianggap normal. Toh, kenapa dianggap normal? Normal karena proses patofisiologi. Jadi kalau 100 blood pressure per menit, bisa normal, bisa tidak normal. Kalau normal karena proses fisiologis dari tubuh. Jadi tubuh membuat heart rate atau nadi atau jantung berdebar-debar atau pompa jantung berdebar-debar sehingga untuk membuat homeostasis tubuh menjadi lebih normal dari sehingga menjadi normal dan tidak terjadi sesuatu. Nah, bila normal pada keadaan sebagai berikut ya. Bisa kita lihat sebagai berikut. Yaitu pada keadaan demam. Orang dengan demam tinggi suhu 38 lebih dari 38 derajat Celcius, apalagi sampai 39 derajat Celcius atau sampai 40 derajat Celcius, itu tubuh secara fisiologis, secara normal akan membuat jantung berdetak kencang supaya suhu turun kembali ke suhu normal, yaitu 36 sampai 37 derajat Celcius. Jadi itu adalah fisiologis tubuh. Fisiologis adalah proses normal pada tubuh. Jika normal karena demam,
akan dicari tahu penyebab demamnya, akan diperiksa dari hasil-hasil lab darah. Misalnya hasil lab darah normal, berarti akan dicari proses yang lainnya. Jika hasil darahnya tidak normal, misalnya malaria positif, ya berarti harus dirujuk dari dokter umum, dikonsulkan kepada dokter spesialis penyakit dalam, atau karena ada tifoid, infeksi pada saluran cerna, harus dirujuk kepada spesialis penyakit dalam. Atau demamnya karena habis tabrakan orangnya ada kaki luka itu yang buat infeksi demam, risiko tinggi, ya harus dirujuk kepada dokter spesialis bedah untuk didebridement lukanya atau diatasi kecelakaan lalu lintasnya. Jadi begitu banyak hal ya, sehingga kita ke rumah sakit UGD itu sangat penting. Atau misalnya karena mah, kita punya sakit mah yang tinggi, asam lambungnya naik ke leher sampai muntah hijau atau muntah asam. Nah, itu juga bisa karena GERD. Nah, itu konsulnya ke spesialis penyakit dalam. Jadi itu yang bisa membagi pasien kepada dokter spesialis itu pada unit gawat darurat. Di situ dokter umum yang akan menganamnesa, anamnesa dan pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan penunjang lainnya. Dokter umum akan membagikan pasien ke dokter spesialis yang lainnya. Ya, jadi kalau demam itu normal ya pada fisiologis tubuh untuk membuat suatu takikardia. Jadi kalau iramanya sinus ya. Ataupun pada orang olahraga, ini orang habis olahraga tiba-tiba deg 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 berdebar-debar palpitasi, lari ke UGD. Nanti akan dianamnesa. Habis olahraga ya, Pak? Nah, kalau habis olahraga ya normal saja. Pastinya tinggal disuruh istirahat, duduk diam tenang tidur selama 30 menit. Di EKG lagi ya normal saja. Rate yang tinggi itu menjadi turun kembali normal ya. Atau pada orang yang habis marah-marah di kantor nih, seharian ada masalah di kantor, akhirnya jadi stres, kepikiran, pulang-pulang tiba-tiba berdebar-debar, lalu start mobil ke UGD atau start motor ke UGD, periksalah di sana, jantungnya berdebar kencang tapi masih sinus, ya berarti kita harus anamnesa kan dari situ. Oh, bapak habis ada masalah gitu, ada marah-marah, kepikiran atau stres. Nah, itu bisa terjadi sinus takikardia. Atau ini lagi sakit perut nih, entah kenapa sakit perut, appendicitis atau apalah. Pokoknya pasien sakit perut, nyeri hebat di tulang belakang atau apapun. Ya, itu kita harus periksakan semuanya. Apa penyebabnya ya. Tapi bila diam-diam saja, tenang-tenang, nggak terjadi apa-apa nih, demam tidak ada, bukan karena bahagia atau terlalu gembira atau karena olahraga atau karena marah atau stres atau pikiran dan selainnya, itu semua tidak ada dan iramanya itu tidak sinus. Nah, berarti kita harus konsul ke spesialis jantung. Nah, di situ spesialis jantung akan menggunakan teknik algoritma pengobatan takikardia pada pasien-pasien dengan irama yang tidak sinus ya. Jadi misalnya terjadi palpitasi atau terjadi takikardi tanpa denyut atau dengan denyut, ya itu beda-beda ya. Nah, itu kita serahkan saja. Jadi dokter umum tidak usah pikir-pikir, pusing sendiri ya. Jadi kita serahkan saja kepada spesialis jantungnya, biar spesialis jantungnya yang mikir. Nah, mungkin begitu saja. Jadi kita sebagai orang yang sudah sadar tentang kesehatan ya, kalau ada berdebar atau palpitasi, kita cek dulu suhu kita ya, demam. Kita demam tidak ya? Atau saya lagi gembira apa ya? Atau saya habis olahraga, istirahat dulu. Atau saya habis marah-marah, dengar musik dulu biar tenang. Saya kepikiran, tidur dulu, istirahat.
ini kayaknya habis sakit perut atau apa gitu, itu istirahat semua dulu. Nah kalau semua itu nggak ada, ya langsung ke UGD saja, nggak usah pikir-pikir banyak, langsung ke UGD saja biar cari aman ya. Jadi akan direkam jantung, akan diperiksa oleh dokter umum ya di sana ya. Dokter umum yang akan memberikan pembagian, akan konsul ke penyakit dalam atau konsul ke jantung, ke spesialis jantung atau konsul ke dokter spesialis yang lainnya. Mungkin begitu ya bantuan jawaban dari dokter secara gampang ya, maksudnya secara simple supaya bisa diingat ya. Intinya kita punya program belajar sehat ini untuk supaya pasien-pasien dokter bisa lebih berpikirnya lebih tenang dan jangan terlalu banyak menduga-duga, aduh saya ini sakit jantung, aduh saya ini begini, begitu, dan lain-lain. Tidak perlu. Jangan pikir yang macam-macam ya. Langsung ke UGD aja biar aman ya. Oke, begitu saja ya dari dokter. Semoga bermanfaat ya program belajar sehat kali ini. Sampai jumpa. Dadah. Ya, ini tempat kerja dokter saat ini ya, dokter PNS di Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih. Dokter sebagai dosen dan mentor koas untuk dokter-dokter koas ya. Pada rumah sakit RSUD AB Pura kalau ada koas di situ ya. Mungkin itu dari dokter ya. Terima kasih semuanya karena sudah menonton sampai selesai. Dadah!